laporan penjualan di program Simple Stock. Kita buka ke laporan penjualan. Di sini ada penjualan summary. Kalau kita buka, di sini kita bisa pilih tanggalnya, jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini akan muncul tanggal ini, kemudian nomor notanya, kasirnya siapa, jam berapa transaksinya, total nilai notanya atau struknya berapa. Kalau ada diskon muncul di sini, ya, ini persentase, ini rupiah. Kalau ada PPN juga muncul. Kemudian grand total, dan ini cara bayarnya, apakah cash atau card. Ya, di sini pilihannya. Jadi di sini bisa kita pilih kalau ini beberapa hari, pada umumnya dipilih per hari aja. Nah, kayak gini misalnya tanggal 1. Misalnya kita pilih tanggal 8 ya. Sampai tanggal 8 yaitu 1 hari, ya ini. Jadi nomor nota 1, 2, nah sesuai dengan kasirnya juga. Kasir 1, kasir 2, berarti ini udah beda kasirnya. Ya, dan di bawah juga akan direkap berapa totalnya. Jadi ini kalau kita melihat di summary, kalau kita mau lihat laporan secara global. Jadi penjualannya berapa, ada berapa nota, kayak gitu. Bisa juga dipilih per kasir di sini. Misalnya untuk kasir bos berapa, ya. Di kasir bos ada berapa nota, totalnya berapa. Oke, kemudian ada laporan penjualan detail. Kalau yang detail berarti ini akan, kita rubah dulu tanggalnya. Ya, ini akan muncul sampai item barangnya. Jadi nomor nota berapa, ya, tanggalnya. Ini kolomnya bisa kita kecilin ya, ditekan, kemudian tarik aja. Kasirnya siapa, kode barang, barcode, jadi barang-barangnya muncul. Apa item-item yang dijual, dengan kuantitinya berapa, ada satuannya, kuantitinya, harga jual, ada diskon, kemudian ini jumlahnya, dan paling bawah juga akan di total. Jadi laporan detail ini kita buka kalau kita ingin tahu sampai detail barang apa yang dijual. Yang di sini sama semua ya, jadi bisa di print, bisa diekspor juga. Kemudian laporan kartu kredit, jadi ini untuk melihat card yang kita terima. Jadi pembayaran mana aja yang pakai card ya, atau yang selain tunai. Masuk ke sini semua. Di sini sama, untuk tanggalnya bisa dipilih, kemudian ini juga bisa dipilih. Penjualan per jam, ini menunjukkan ya, ini dalam satu hari itu jam-jam berapa, kemudian nilai penjualannya berapa. Jadi kita bisa tahu jam-jam ramenya itu jam berapa. Nah, contoh ini kan, nah ini juga sudah ada grafiknya biar kita gampang bisa lihat. Jadi ini ada jam 2, jam 3, jam 4. Jadi kita bisa lihat, oh di jam 2 yang grafiknya paling tinggi, atau nanti di jam-jam berapa yang grafiknya paling tinggi. Mungkin kalau yang ada yang double shift atau yang shift middle gitu ya, bisa diarahkan di jam-jam ramenya itu. Rekap pembayaran. Nah, di sini kita cek dulu tanggalnya. Nah, jadi di sini laporan keseluruhan ya, untuk laporan rekap penjualan. Jadi ada batal berapa, card berapa, cash berapa, ini per tanggalnya, sesuai tanggal yang dipilih. Dan di sini ada juga untuk rekapnya. Jadi di sini kalau kita mau lihat secara global, total pembayaran lewat card berapa, lewat cash berapa. Jadi ini secara globalnya. Kemudian batal penjualan, ini mengacu pada judulnya. Di sini semua yang terjadi batal atau batal penjualan itu akan muncul di laporan ini. Ya, tanggal berapa, nomor nota berapa, kasirnya siapa, barangnya apa, ini satuannya, kuantitinya berapa yang dibatalkan. Kalau batal, kuantitinya memang dibuat minus di laporan ya, karena ini batal. Di bawah juga akan direkap semua. Kemudian laporan pending penjualan. Jika masih ada yang pending sampai tutup toko kayak gitu, di sini akan muncul ya. Tapi di contoh ini sudah nggak ada yang pending. Kalau ada akan muncul di sini. Oke, kemudian laporan elektronik jurnal.
Nah, di sini bisa kita lihat laporan elektronik jurnalnya. Nah, seperti ini. Ya, laporan elektronik jurnal atau kopian struknya ya. Jika misalnya kita struknya cuma satu aja, nggak ada rangkapnya, dan kemudian ada komplain dari customer, kita bisa lihat dari sini. Jadi bentuk struknya udah muncul sekalian di sini. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini kopian untuk struknya. Jadi kalau pakai kertas yang satu aja nggak ada rangkapnya, jadi juga nggak masalah karena di komputer juga udah akan tersimpan. Selain berbentuk laporan, berbentuk struk juga tersimpan di laporan elektronik jurnalnya. Laporan keuntungan penjualan. Kita pilih tanggalnya. Oke, jadi ini pada tanggal 8, kuantitinya 72 ya. Untungnya atau labanya kalau kita hitung dari harga beli sekian, kalau kita hitung dari harga pokok sekian. Nah, yang tanggal 10 ini udah beda. Jadi dari harga beli untungnya 14.600, tapi kalau dari harga pokok untungnya 15.549. Jadi ini harga pokoknya sudah berubah, sudah nggak sama dengan harga beli. Jadi keuntungannya juga berubah. Karena keuntungan ini dihitung dari harga jual dikurangi harga beli untuk untung di harga beli. Harga jual dikurangi harga pokok untuk untung yang di harga pokok. Nah, ini kalau kita lihat dari grafiknya. Oke. Yang hijau berdasarkan harga beli, yang kuning berdasarkan harga pokok. Sedangkan yang merah ini kuantitinya, kuantiti terjualnya. Kemudian laporan penjualan barang konsinyasi. Jika ada barang konsinyasi yang terjual, semua akan masuk ke laporan ini. Jadi ini untuk memudahkan kita membuat laporan untuk barang-barang yang konsinyasi. Jadi tidak perlu pilih-pilih lagi. Jadi semua udah akan masuk. Jadi lebih gampang nanti akan report ke suppliernya atau ke yang nitip. Nah, dari contoh ini ada satu barangnya. Satu jenis barang dengan kuantiti 31 ya. Kemudian rekap penjualan per kelompok. Ini akan muncul laporannya penjualan berdasarkan kelompoknya. Jadi sesuai kelompok yang ada di toko kita. Kalau dalam sampel ini kelompoknya kelompok mie sekian penjualannya, kelompok snack sekian, kelompok minuman sekian. Jadi ini kalau kita mau lihat secara global, di kelompok mana sih yang omsetnya tinggi, mungkin di sana yang akan diperbanyak stoknya. Atau mungkin yang kelompok mana yang omsetnya kurang, mungkin akan di promo atau di diskon seperti itu. Atau dibuatkan paket mungkin ya. Jadi ini untuk analisa. Detail keuntungan penjualan. Kalau kita buka di sini, detail berarti nanti akan muncul per item. Ya, jadi ini ada nomor nota, tanggal berapa transaksinya, kasirnya siapa, kode barang, kode barcode, nama barang, satuan. Nah, ini kuantitinya, kuantiti yang terjual, harga jualnya, harga jual satuan, ini jumlahnya, ya. Kemudian diskon kalau ada akan muncul. Kita scroll lagi ke kanan, ya. Jumlahnya, jadi total penjualannya berapa, diskon kalau ada, total penjualan setelah diskon, kemudian untung dari harga beli, dan yang di sini untung dari harga pokok. Ini detail per item. Jadi kalau ada yang dirasa dari laporan itu kok nggak cocok, maka harus dicek lagi ke detailnya ini, keuntungan detailnya. Jadi bisa tahu contoh kayak ini juga ini batal dah pasti ini. Kalau yang minus ini keuntungannya juga otomatis dia berkurang. Ya, jadi labanya ini sudah dikurangi dengan yang batal-batal. Nah, ini di bawah akan ditotal semua. Total penjualan sekian, kemudian ini untungnya sekian dari harga beli, dan ini untungnya sekian dari harga pokok. Nah, itu semua laporan yang berhubungan dengan penjualan.